Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Nugraha, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini, saya akan sedikit mencoba membagikan ilmu yang saya dapat di dunia perkuliahan mengenai dasar psikometri. Untuk isi pada materi pembelajaran kali ini, yang pertama, ada komposisi dan sifat-sifat termodinamika udara. Yang kedua, konstruksi diagram psikometrik. Dan yang ketiga, cara mencari properties termodinamika udara pada diagram psikometrik. Dari ketiga poin ini, poin yang akan dititik beratkan yakni pada poin ketiga, mengenai cara kita membaca diagram psikometri. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti video ini secara hikmat ya. Nah, sebelumnya teman-teman semua sudah tahu belum sih apa itu psikometrik? Nah, psikometrik adalah kajian tentang sifat-sifat campuran udara dan uap air. Uap air adalah bentuk gas dari air pada temperatur di bawah temperatur uap air, yang nilainya bergantung tekanan atmosfer. Nah, kadang ketika kita mau pelajari suatu materi, kita belum tahu buat apa sih materi itu dipelajari. Nah, sekarang untuk materi psikometri, kira-kira teman-teman ada yang tahu belum sih? Untuk apa sih kita mempelajari psikometri? Nah, kalau belum tahu, bisa dilihat. Di antaranya, yang pertama, temperatur, kelembaban udara, jumlah udara yang dipasok ke ruangan pada sistem tata udara itu harus dikendalikan, yakni dipertahankan pada kondisi tertentu. Yang kedua, penyebab gangguan pada sistem tata udara dapat ditelusuri dengan analisis psikometri. Kemudian yang ketiga, kalor dan kelembaban udara yang berlebihan akibat dari kondisi udara ambien. Ambien itu temperatur normal ya, temperatur lingkungan. Kemudian pengaruh proses maupun suhu maupun penghuni yang berada di dalam ruangan. Nah, sebenarnya tujuan mempelajari psikometrik ini masih banyak lagi ya. Kita sengaja mengambil poin-poin pentingnya aja. Nah, di sini ada contoh sebuah sistem tata udara, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai sistem tata udara karena terlalu dalam, karena akan sesuai judulnya, hanya sekedar mempelajari apa itu psikometrik aja. Nah, di sini ada komposisi udara. Udara terdiri atas yang pertama udara kering, kelembaban yang mana dalam bentuk uap air, kemudian ada partikel pengotor, debu, asap, dan gas. Kemudian komposisi udara kering diantaranya ada nitrogen dengan kadar 78%. Kemudian ada oksigen dengan kadar 21% dan karbon dioksida 0,03%. Ini bisa berubah kadarnya. Kemudian ada gas lain dengan kadar 96%. Nah, di sini ada komponen-komponen untuk identifikasi sifat termodinamika udara. Yang pertama adalah dry bulb temperature, atau yang biasa kita kenal dengan temperatur bola kering. Nah, temperatur bola kering ini merupakan temperatur yang diukur dan dibaca melalui skala termometer dengan menggunakan sensor kering dan terbuka. Kemudian yang kedua ada wet bulb temperature atau temperatur bola basah, yakni merupakan temperatur yang diukur dan dibaca melalui skala termometer yang terjadi kesetimbangan antara campuran udara dan uap air. Kemudian yang ketiga ada dew point temperature atau temperatur titik jenuh atau titik embun. Nah, titik embun ini merupakan temperatur di mana udara mulai menunjukkan aksi pengembunan ketika melakukan pendinginan. Kemudian yang keempat ada humidity ratio atau rasio
kelembaban. Nah, rasio kelembaban ini bisa disebut dengan kelembaban spesifik ataupun kelembaban absolut, yang mana rumusnya merupakan MU dibagi MA. Nah, MU ini merupakan massa kilogram udara dibagi massa kilogram air. Nah, teman-teman, nanti untuk penggunaan rumus ini, kalau misalnya dalam diagram psikometrik, teman-teman nggak usah menggunakan rumus ini, cukup hanya melihat data yang ada pada soal dan lalu dihubungkan pada diagram psikometrik. Oke. Kemudian di sini ada relative humidity atau RH. Kemudian yang keenam ada volume spesifik, yang mana merupakan ruang udara pada setiap meter kubiknya. Kemudian yang ketujuh ada entalpi. Nah, yang mana merupakan energi kalor yang dimiliki oleh suatu zat pada temperatur tertentu. Sebenarnya, untuk komponen-komponen sifat termodinamika ini masih ada lagi yang lainnya, seperti misalnya kayak tekanan uap air dan tekanan yang lainnya. Lanjut, nah ini merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur suhu bola kering dan suhu bola basah. Nah, di sini yang pertama alat yang pertama yakni ada sling. Ya, ini adalah kapasnya, wick untuk untuk menentukan kadar berapa sih temperatur bola basahnya, dan ini untuk membaca temperatur bola keringnya. Kemudian di sini ada aspirating psikometer. Oke. Nah, ini dia. Ini merupakan diagram psikometrik. Buat teman-teman semua yang baru melihat diagram psikometrik mungkin agak sedikit aneh ataupun agak sedikit kayak rumit ya. Tapi insya Allah diagram psikometrik ini cukup sederhana kok. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung cara menentukan sifat-sifatnya, kita bisa sederhanakan lagi diagram psikometrik ini menjadi, teman-teman bisa lihat di garis yang kesini, ini merupakan dry bulb temperature atau temperatur bola kering. Oke. Nah, untuk temperatur bola basahnya ini wet bulb temperature yang garis ke sini. Nah, ini merupakan garis temperatur bola basahnya. Nah, untuk garis yang melengkung seperti ini, itu merupakan garis untuk kelembaban relatif. Nah, untuk garis yang ini ada tandanya juga H. Nah, yang mana menunjukkan entalpi. Kemudian untuk garis yang kesini ini menunjukkan volume spesifik, dan yang terakhir garis yang ini menunjukkan humidity ratio atau rasio kelembaban spesifik. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di contoh soalnya ya. Oke, di contoh soal, dari hasil pengukuran suhu menggunakan sling, didapatkan bahwa temperatur bola kering udara atau TDB adalah 30 derajat Celcius dan temperatur bola basahnya atau TWB-nya adalah 25 derajat Celcius. Nah, tentukan yang pertama ada kelembaban relatif, yang kedua kelembaban spesifik, yang ketiga spesifik entalpi H, yang keempat volume spesifik. Nah, dari soal ini kita didapat data bahwa untuk temperatur bola keringnya adalah 30 derajat Celcius dan temperatur bola basahnya 25 derajat Celcius. Nah, untuk teman-teman perlu diketahui bahwasanya temperatur bola basah itu tidak akan lebih besar dari temperatur bola kering. Ya, kita udah didapatkan dua data TDB dan TWB. Langsung kita ke diagram psikometriknya ya. Nah, kita menggunakan pen dulu. Nah, di sini ini ada diagram ada garis untuk temperatur bola kering.
sebesar 30 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk temperatur, yang ini temperatur bola basah wet bulb itu sebesar 25 derajat Celcius. Oke, di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis ya. Ini sesuai garisnya. Oh, mohon maaf kalau misalnya agak bengkok. Oke, kita tarik garisnya nggak usah sampai ujung ya. Kemudian untuk yang 30 derajat Celcius ya, ini oke. Nah, setelah ini ketemulah titik potong yang berada di sini. Oke. Setelah kita menemukan titik potongnya, kita mencari komponen-komponen termodinamika udara lainnya yang tadi ditanyakan pada soal. Untuk yang pertama, untuk kalau nggak salah kelembaban relatif ya. Nah, kelembaban relatif atau RH. Nah, RH di sini merupakan garis yang melengkung ini. Nih, garis melengkung ini merupakan garis RH ya. Di sini, sini, sini. Oke, yang melengkung pokoknya. Nah, bagaimana untuk mencari RH? Kita lihat di sini. Nah, karena perpotongan antara temperatur bola basah dan temperatur bola keringnya itu tidak berada tepat di satu garis kelembaban relatif, yakni ini kan berada di antara 60 dan 70. Maka kita lakukan yang namanya interpolasi. Saya ganti ini dulu ya warnanya. Oke. Nah, ini kan titik ini kan berada di antara 60 dan 70. Otomatis kita harus yang namanya lakukan interpolasi. Interpolasi di antara 60 dan 70 ini. Ada beberapa cara untuk teknik teknik interpolasi, maaf ya. Banyak juga, tapi kita menggunakan yang lebih sederhana aja, yakni dengan menambahkan 60% ditambah 70% dibagi 2. Oke. Sebenarnya untuk tingkat keakuratan itu tergantung ya. Yang penting hasilnya itu berada di antara 60 dan 70, itu insya Allah masih aman. Nah, kita coba jumlahkan 60% dan 70% ya. Oke, jadi 130%. Oke. 130% bagi 2, rumusnya gini, yang lebih sederhana. Nah, sama dengan 65% ya, 65% atau sama dengan 0,65. Oke. Nah, untuk 65% ini merupakan nilai daripada kelembaban relatif itu sendiri. Nah, kenapa saya menggunakan rumus yang kayak seperti ini untuk proses interpolasi? Karena sebenarnya banyak juga cara-cara untuk melakukan interpolasi, tetapi selagi nilai dari hasil interpolasi itu berada di antara 60 dan 70%, nah misalnya ini kan 65 di tengah-tengah, insya Allah masih aman. Oke, itu clear ya. Kemudian lanjut ke kita mencari yang kedua, yaitu kelembaban spesifik. Nah, kelembaban spesifik ini datanya ada di sini nih, yang saya garisi. Ini merupakan data daripada kelembaban spesifik. Oke, kita ganti ini dulu ya, ganti warna biar lebih jelas. Kita pakai yang kuning. Nah, tadi kan titik potongnya di sini, kita tarik garis horizontal lurus ke sini. Oke. Nah, untuk nilainya merupakan kita dapat 18 gram per kilogram. Oke. 18
gram per kilogram. Oke. Kenapa gram per kilogram? Karena ini merupakan perbandingan antara massa uap dengan massa air. Oke. Karena di sini masih satuannya masih gram, kita harus rubah dulu ke dalam kilogram. Jadi 0,018 kilogram per kilogram. Nah, karena kelembaban spesifik ini merupakan rasio antara massa uap dengan massa air, otomatis untuk nilainya tidak memiliki satuan. Kita coret untuk ininya. Itu ya. Jadi nilainya hanya 0,018 saja. Oke. Selanjutnya kita mencari spesifik entalpi. Oke, untuk spesifik entalpi ini garisnya berada di sini ya. Nah, di sini kita tinggal tarik aja di sini. Oke, kita tarik. Nah, karena untuk mencari entalpi ini cukup mudah, jadi kita hitung aja dari sini sampai garis warna biru ini. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, dan 77. Maka nilai daripada H atau entalpi itu sebesar 77 kg per kilojoule. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu volume spesifik. Untuk volume spesifik ini kita bisa lihat garisnya yang ini ya. Ini merupakan garis daripada volume spesifik. Oke. Sebelumnya ini udah paham ya. Saya coba hapus dulu karena lahannya tidak cukup. Oke. Menggunakan pengrajin dan nah untuk spesifik volume itu sama kasusnya seperti kelembaban relatif, yakni berada di tengah-tengah di antara garis ini dengan garis ini. Oke, sama, kita melakukan interpolasi. Caranya kita dibuat sama aja ya. Dari hasil daripada ini, dari garis ini ditambah nilai yang ada di garis ini dibagi 2. Oke. Jadi 0,875 ditambah dengan 0,9 dibagi 2. Aduh, jauh banget. Susah ya karena pakai kursor. Maka hasilnya adalah
0, koma, terus saya pakai kalkulator dulu ya. Hasilnya adalah 0,8875. Oke. Aduh, jelek banget. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, untuk interpolasi, selagi nilainya berada di antara garis ini dengan garis ini, insya Allah masih tetap aman. Oke. Setelah ini kita lihat kunci jawabannya. Nah, ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam apa yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.